Peraturan dan regulasi. Peraturan adalah ketentuan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan. Regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Hal-hal yang diatur dalam UU ITE. UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan cyber law pertama di Indonesia yang mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik, termasuk tindakan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi seperti penyebaran konten ilegal, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik, perlindungan data pribadi, sanksi pidana bagi pelanggaran terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik, hukum hak kekayaan intelektual, HKI, adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas karya ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. HKI mencakup beberapa jenis hak, antara lain: 1. Hak cipta, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya yang orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contoh, buku, musik, lukisan, film, program komputer. Masa berlaku: seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya. 2. Hak paten, hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas invensi di bidang teknologi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Contoh, penemuan mesin baru, formula kimia, teknologi baru. Masa berlaku: 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. 3. Hak merek, hak eksklusif atas tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum. Contoh, logo perusahaan, nama produk, slogan. Masa berlaku: 10 tahun dan dapat diperpanjang. Kasus pelanggaran hak cipta oleh Gen Halilintar. Pada tahun 2021, Halilintar Anovial Said dan Lenggogeni Umar Faruk yang dikenal dengan Gen Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta. Gen Halilintar dinilai mengubah lirik lagu Lagi Cantik dan merekam, membuat video, serta mengunggahnya di akun YouTube. Gen Halilintar tanpa izin dari PT Naga Suara Publisher Indo yang menaungi para pencipta lagu Lagi Cantik. Mahkamah Agung (MA) menghukum keduanya untuk membayar ganti kerugian sebesar 300 juta. Pelanggaran hak paten oleh perusahaan Intel. Perusahaan produsen chip ini dianggap telah melakukan pelanggaran atas pembuatan chip milik VLSI Technology. Kasus yang bermula dari adanya tuduhan atas produksi chip tanpa hak oleh Intel menyebabkan perusahaannya harus membayar ganti kerugian senilai ratusan triliun rupiah. Kasus rebutan hak merek dagang di Indonesia. Pendiri Sambal Dua Belibis pertama kali adalah orang tua dari Subandi Rahman. Usaha ini kemudian diwariskan kepada adiknya oleh sang ibu. Namun, adik Subandi kemudian memutuskan pindah ke New Zealand, sehingga usaha sambal tersebut diteruskan oleh Subandi. Di tangannya, usaha sambal ini sangat maju, hingga bisa melakukan ekspor melalui jalur trading. Pada tahun 2007, Subandi lupa untuk memperpanjang merek saus sambalnya. Celah ini pun langsung dimanfaatkan keponakannya untuk mendaftarkan merek tersebut dan mengklaimnya untuk diri sendiri. Kekecewaan Subandi akhirnya berujung di meja hijau. Namun, ia dengan berat hati harus melepas merek tersebut karena kalah dalam persidangan. Subandi terpaksa memberhentikan produksi sambalnya dan mendirikan merek baru dengan nama Sambal Pohon Cabe. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Tertanda Anis, Fahreza, Lucy, Tifal.